Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya bersama saya di BBMA Channel. Apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik aja. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang entry CSAK. Oke. Nah, jadi begini guys ya. Buat kalian, jangan terburu-buru masuk ke multi time frame. Kalian tuh harus paham dulu. Pondasinya itu harus harus benar-benar kokoh. Jadi ibaratnya kalian itu mau bikin rumah, pondasinya itu kan gak kokoh tuh, ya roboh. Sama aja guys dengan trading kalian. Mau trading dengan BBMA langsung masuk ke multi time frame, sementara pondasi kalian di CSAK aja belum belum bener-bener hafal gitu. Masih banyak yang nanya ke saya, gimana cara memvalidkan CSAK. Saya berapa kali bilang guys, itu mungkin video yang pertama saya kalau kurang jelas mohon maaf, tapi saya akan jelaskan kembali. Nih guys, ini ada CSAK nih. Nih ada CSAK di sini. Di sini ada CSAK ya. Lihat di kamera pojok kiri itu ada. Lihat ini MA5 ininya, high-nya. Low-nya MA5 low-nya tuh. Ditembus sama candle yang ini. Dikit banget tuh, lihat, dikit banget. Ya kan? Nah, di sini ada candle CSAK. Kita validkan. Mana kok nggak muncul? Nah, udah. Kita kasih aqua. Oke, jangan biru ya. Kalau biru nanti pusing. Nah, begini aja warnanya. Oke. Kita kasih zona aqua, turun ke H1. Nah, kembali lagi ke teori. Oke. Syarat CSAK yang valid 2 time frame di bawahnya tidak ada MHP atau ekstrim yang berlawanan. Oke. Jika dalam contoh ini adalah CSAK sell, berarti di 2 time frame di bawahnya itu H1 dan M15 tidak ada yang namanya MHP atau extreme buy. Kita cek di sini ada nggak MHP sama extreme buy. Oke. Extreme tidak ada. Extreme tidak ada ya. Nggak ada MA5 low. Kalau zona MHP ini nih zona MHP. Oke. Ini kan ini kan si konfirmasi CSAK-nya. Kalau kalian ragu, nah kasih tanda aja udah ditembus nih. Sama yang mana? Oke, sorry. Nah, sama ini udah ditembus nih. Si tanda CSAK ini sudah ditembus, berarti valid. Gak ada zona lagi MHP. Tinggal kita nunggu re-entry. Oke, jangan langsung ke re-entry ya. Kita lagi bahas CSAK, oke? Masuk ke M15. Oke, di M15 kita cek ada nggak ekstrim. Oh, di sini ada ya. Nih, di sini ada nih ekstrim. Oke. Tapi lihat. Dia tertahan di M50. Begitu dia naik tertahan di M50, tidak sanggup close. Masih tertahan di mid dan M50, dia turun. Tidak memberikan re-entry juga nih CSA. Oke. Ini ada zona re-entry, dia tidak sanggup melepasi MA5, 10 dan 5 high-nya. Dia lanjut turun, membuat titik MHP di sini. Tidak sanggup, dia malah lanjut turun, meskipun dia ada naik lagi, tapi dia turun kembali sampai pada akhirnya saya entry di sini. Oke, saya akan jelaskan kenapa saya entry di sana. Tapi kita bahas dulu CSAK. Oke, kita kembali ke 4. Ini adalah CSAK kita dan ini adalah zona re-entry kita. Oke, nah zona re-entry kita. Kita masuk ke penjelasan memvalidkan re-entry. Syarat pertama, tidak boleh ada momentum buy jika kita re-entry sell, begitupun sebaliknya.
atau tidak ada MHP. Maksudnya MHP itu bukan di atas ya, bukan berarti MHP di H1 yang di resisten, tapi yang di low BB. Turun kita ke H1, di sini tidak menunjukkan adanya MHP. Nih, kalau di H1 kan ekstrim, CSAK membuat re-entry, membuat momentum, ada CSAK. Nih ini fake nih, pasti fake nih kalau nanti kita analisa lagi ke bawah nih. Ini pasti fake CSAK-nya. Oke, turun, tidak ada re-entry, tuh lihat. Membuat zona MHP, di sini tidak ada zona MHP, guys. Turun lagi, ada momentum baru, re-entry, turun sampai sini. Dan ini momentum. Ingat, teori momentum. Ini baru kejatuhan luar, pasti ada kejatuhan dalam. Tapi kenapa ini kok kejatuhan dalam lagi? Ya, mungkin faktor news ini, guys. Kalau dilihat dari pergerakan turunnya, kalau di 4 ini dalam banget tuh. Faktor news ini. Karena kalau di 4 itu dia belum ada kejatuhan di luar. Oke? Nah, syarat. Nah, re-entry ya sudah. Kenapa saya entry di sini? Ini ada candlestick momentum. Nih, candlestick momentum. Saya jelasin langsung ya, paket lengkap nih. Satu video paket lengkap. Memvalidkan momentum, kita kasih aqua lagi, guys. Sebelum kita eksekusi open posisi, kita kasih aquanya dulu. Nah, ini dia. Turun ke H1. Oke, ini masih dekat nih, nggak usah scroll jauh. Di H1 tidak menunjukkan adanya ekstrim. Nih, ini kan udah jadi nih. Udah jadi sih kelihatan. Ini ada ekstrim dikit banget nempel sih ini sama sama low BB ini nempel, nggak kelihatan ekstrim. Tapi kalau di sini ada ekstrim tuh. Kalau udah jadi kelihatan ekstrimnya, guys. Ini pas saya lagi mantau, lagi hidup, ini nggak ada ekstrim. Jangan disamakan yang udah close sama yang masih hidup ya. Ini beda antar bentuknya. Oke, momentumnya sudah valid? Belum, kita belum cek M15. Cek di M15, ada nggak ekstrim? Tuh nggak ada. Nggak ada ekstrim. Oke, nih sudah divalidkan. Momentum aktif. Tinggal kita masuk ke zona re-entry. Turun ke H1. Nah, di sini dia tertahan di M50. So, nih masih ada tandanya saya. Nah, ini kan tadi di sini. Ini rejeksi kuat. Das. Begitu closing, tunggu naik sedikit, entry langsung. Oke. Nah, kita turun ke M15. Ada nggak? Tuh, nggak ada ciri-ciri MHP atau momentum yang ada ekstrim. Semakin yakin bahwa harga akan turun. Nah, terjadi kan harga turun. Oke, kenapa kalian bertanya, Bang kok nggak pakai TP atau SL? Oke, saya itu bukan tipikal trader yang pakai SLTP. Saya selalu mantau 15 menit sekali. Nih, mesin begini, set. Ini udah ada ekstrim. Biasanya saya kan close karena telat. Ini ada M50. Market kalau nggak reject di sini dia turun kembali. Jadi saya ada kemungkinan untuk profit lagi, lebih dalam lagi. Minimal harga kesini lagi, guys. Minimal harga kesini lagi, oke? Minimal harga kesini lagi. Ya ini karena gara telat dipantau tadi lagi keluar, nggak bawa HP. Nyampe rumah ya jam segini nih. Tadi pas mulai video. Karena masih banyak yang nanya-nanya, makanya saya record kembali. Saya bahas penjelasan CSAK. Oke, jika ada yang bertanya, Bang, ini pakai rumus apa? Kita hapus dulu ya biar gak pusing. Kita kembali ke 4. Rumus yang saya pakai di sini. Momentum, signal ya. Masuk ke rumus, re-entry. Tandain huruf apa? R. Ini apa? Ayo. Katakanlah ini ekstrim. E.
M15 apa full setup MHP. Oke guys, mungkin kalian ada yang menyebut ini REE, tapi saya tetap kekeh ini RAM karena tepatnya saya entry di sini. Nah, candle ini nih, candle ini saya entry. Oke, kenapa saya memutuskan ini, mengatakan saya ini RAM? Ya ini udah ada ekstrim TP wajib, dia tidak sanggup lagi membuat momentum. Ini candle terakhir, terus saya enter di sini. Mungkin kalian bisa mengatakan ini re-entry ekstrim ya, mungkin ini ekstrim yang kedua. Tapi saya tetap ini kekeh, saya ini rem pokoknya. Saya entry di market rumusnya rem. Saya jarang entry di re-entry ekstrim, apalagi re-entry ekstrim saya jarang. Yang paling jarang re-entry ekstrim, saya jarang banget. Kalau re-entry ekstrim itu saya adalah OP karena ujungnya jadi rem juga. Ya ini contohnya. Mungkin kalian ini mengatakan ini bang, ini re-entry ekstrim, ya udah nggak apa-apa, itu kalian. Oke. Nah mungkin cukup jelas ya untuk memvalidkan CSAK dan momentum. Jadi catat saya bilang, kalau ada profit loss itu dicatat. Kalau profit jangan sombong, kalau loss jangan menyerah. Saat kalian profit itu catat, si signal CSAK dan CSMJ itu di screenshot. Oh kalau seperti ini dapat, kalau seperti ini nggak dapat, kan punya gambaran jadi kan ke depannya. Kalau kalian nggak punya catatan, jadi ujung-ujungnya apa? Ya lupa lagi. Ya kalau nggak mau nyatat, minimal jam terbang kalian itu udah lama lah. Kayak ini market apa nih? Saya dua posisi soalnya. Ini masih CHF. Kita masuk ke CHF ya. Nih. Saya sama. Ini mengandalkan A4. Oke guys. Jika kalian bertanya, bang kok tiap video A4 bosen nggak tab lain? Gimana ya? Ini awalnya akun bulanan. Tapi karena saya sibuk, terus sering ketinggalan momen bulanan, ya mau nggak mau dibikin akun intraday aja, daily gitu. Buat scalpingan semuanya adalah kalau mau setup bulanan saya hold begitu. Oke. Saya kalau di akun buat harian gitu kan, saya nggak diblokir yang ini, saya pakainya yang Okta FX. Nggak di ini, saya bikin dua blocker, FX Primus sama Okta FX ya, dua blocker. Ini yang di FX Primus itu blocker utama saya, yang Okta itu buat itu, tahu gak guys kalian, ada yang trade apa ya, trade dan menang tuh, yang ada hadiah topi, baju, kaos segala macem. Buat iseng-iseng ngejar begituan lumayan. Oke, saya sering bilang saya itu bukan tipikal trader pucuk, tapi kali ini saya dapat pucuk, tepat banget dari entry. Tapi kalau yang di sini nggak pucuk guys, tuh nggak pucuk, ini ada subuh dikit lagi tuh. Tapi kalau yang ini saya dapat pucuk. Saya jelaskan kok bisa dapat pucuk. Oke, nah guys, harusnya tadi kita bahas memvalidkan CSAK di sini ya, contoh yang baik itu. Karena kalau kita itu memberi contoh terus yang baik-baik, kalau tadi tuh kanalnya itu nggak kelihatan CSAK, ini jelas banget nih CSAK-nya. Kalian bisa nggak sabar gitu? Sabar, maksudnya gini loh, tunggu polanya bagus. BBM ini nggak salah guys, kalian aja yang salah cara menganalisa nih. Kita validkan balik ya, kita validkan balik nih guys. Kalian jangan panik jika kalian ketinggalan momen CSAK, pasti ada momentumnya. Kalian jangan panik ketika ketinggalan momentum.
pasti ada momentum kedua. Kalau nggak MAP ada kesempatan buat reversal. Oke? Jangan panik. Oke. Nah, untuk cara memvalidkan CSAK ini jelas banget kan. CSAK-nya kalian bisa lihat dari mata telanjang juga. Oh, ini CSAK bang, tapi dia berada di atas MA50. Gak usah khawatir guys, kalian tetap bisa validkan. Nih, kita turun ke A1. Oke, sorry ya, tadi materi ada yang kurang. Ciri-ciri CSAK yang valid, 2 tab di bawahnya larat ya, yang tadi ya, saya ada yang lupa ya, maklum udah malam juga. Tetap ngerasain konten buat kalian larat nih yang tadi. Nih, 2 tab di bawahnya. Pertama ada momentum yang searah. Jika CSAK sell berarti ada momentum sell minimal di H1. Ya. Minimal di M15. Tapi lebih bagus lagi di H1-nya ada momentum. Signal CSAK itu valid. Oke? Catat, signal di CSAK itu valid. Nih. Turun kalian ke M15. Ada lagi nggak? Waduh, kok ini jadi gini? Mana guys? Oh ini. Momentum juga ada nggak? Ekstrim? Nggak ada kan? Nih. Di sini ada ekstrim sih. Tapi saya yakin kalau lagi hidup ini ekstrimnya nggak kelihatan. Apalagi sih udah jadinya ini MA5-nya jauh banget. Ini nggak kelihatan ekstrimnya nih. Oke. Nah, ini kan CSAK nih. Oke. Sudah kan jelas nih. Habis CSAK dari entry. Kita masuk cara memvalidkan re-entry. Syarat pertama, 2 time frame di bawahnya biasa. Kita kalau tab H4 berarti H1. Nih, banyak yang bertanya kalau monthly itu tab 2 di bawahnya pada weekly sama daily. Kalau weekly apa? Daily sama H4. Kalau daily apa? H4 sama H1. Begitu guys. Yang nggak diajak ingat M30 sama M10 itu nggak diajak. Oke. Nah, CSAK udah dipakai, lanjut ke re-entry. Kasih tanda dulu nih kalau lagi hidup kalian ini pasti nandain di sini guys, nggak mungkin di situ. Di sini kalian pasti nandainnya. Kalau lagi hidup ya, nggak mungkin di sini. Kecuali kalau kalian mantaunya itu si harga udah sampai sini, baru kalian di sini ngasih tanda. Oke, karena ini udah jadi kita di sini aja ya, yang udah jelas bagus. Turun ke A1. Oke guys, cara memvalidkan entry itu minimal. Not tidak ada CSAK. Oke. Memvalidkan entry itu tidak ada CSAK. Ini hanya CSA ya. Memberikan re-entry malah muncul ekstrim. Nah, catat juga nih kalian. Kalau ada ekstrim, hati-hati, re-entry itu bisa dikatakan tidak valid. Apalagi ekstrimnya membuat CSAK, tapi ini tidak membuat CSAK ya. Dan dia tidak membuat momentum juga, maka masih punya harapan. Kuncinya sabar lagi. Jangan langsung dihajar di sini. Jangan. Karena ini udah jadi ya kalian mungkin, oh itu bang kok dia turun tuh ada re-entry-nya. Kalau kita ini dia turun naik tetap aman. Oke, kalian bisa ngomong gitu kalau udah jadi. Tapi kalau lagi hidup jangan. Kalau ini marketnya masih begini nih, kan ini gak kelihatan tuh kan. Itu udah jelas. Begitu dia naik, dia walaupun nggak jadi CSAK nih, dia nggak melepasi MA5 dan 10 high-nya ya. Kalian jangan langsung di entry di sini guys, bahaya. Ini kalau lagi hidup gimana kalau jadi momentum? Berabe urusannya. Nih, tunggu dulu minimal ada CSAK sell. Udah ada CSAK sell, jangan dihajar juga, sabar dulu. Tunggu dia naik sampai menyentuh MA5 dan 10. Tuh, mungkin kalian takut nih kalau lagi hidup ini melepasi
high BB kan, tahu-taunya dia turun ke sini. Nih kalian boleh lah entry di sini, tapi SOP BPM apa? Re-entry itu menyentuh MA 5 dan 10, low or high. Oke? Nih misalkan nih kita entry di sini. Entry kita di sini daerah MA 50. Take profit sehatnya itu di low BB. Dapat guys di candle yang ini juga. Take profit. Kalian jangan menyesal jika harga terus turun. Jangan menyesal udah. Yang namanya belajar itu kalian harus ikutin SOP. Oke. Nah, nanti juga kalian akan merasakan lah gimana pakai SLTP itu kalau udah jam terbangnya itu lumayan. Saya berani taruhan gak ada bloker yang jujur. SLTP itu pasti dihunting. Saya udah ngerasain soalnya. Giliran nemu TP lama banget nyentuhnya. Giliran SL itu dikit. Misalkan ada berapa pip lagi kan jaraknya. Suka dihajar terus dia turun lagi atau dia naik lagi. Pengalaman saya. Oke. Nah, begitu ya cara membaikkan CSAK. Oke bang, alasan entry di sini apa bang? Ya tidak lain dan tidak bukan, kita hapus dulu biar bersih, biar rapi juga enak dipandang. Tidak lain dan tidak bukan, sama seperti tadi, ini ada momentum. Kita validkan momentum, turun ke A1. Oke. Ya tadi saya mantau sih udah di sini harga nih. Saya mantau udah di sini harga. Ada ekstrim juga saya tetap pantau karena nggak ada CSA boy. Saya masih punya harapan. Ini baru CSA nih, daerah sini. Saya masih punya harapan buat buy. Buat sell. Ini baru ada CSA. Set. Tek. Dia turun. Tadinya mau di entry. Saya sabar dulu. Why? Ini candle tidak melepasi MA 5. Oke. Nah, dia naik sampai sini, saya tandain begitu dia memasuki MA 50 dan MA 100. Saya tandain di sini. Pantau banget. Tadi saya itu itu siang kalau nggak salah ya. Saya ini dari candle ini begitu closing saya nggak berpaling. Di candle ini saya open posisi di candle yang kecil yang berbentuk hammer, turun ke M15. Set. Dia kesini, dia naik, ini zona MAP, dia turun. Nah begitu saya tahu ini turun ke bawah, langsung di entry, coba entry satu lagi, kasih sell stop berapa biji ya lupa lagi nih, 10 kalau nggak salah, tapi cuma kelihatan 3 ya. Saya sell stop, saya nggak pakai SL, awal satu doang, terus bawa taruhnya sell stop. Tadinya mau di layar sampai low BB, tapi karena saya tahu saya akan pergi untuk keluar, takutnya ya yang namanya analisa ya, ada news dadakan kayak si UJ tuh kalau nggak di close kemarin berabe tapi udah turun lagi tuh, udah turun lagi ya si UJ nya tuh, udah turun lagi. Tetap aja guys senam jantung kalau kita lagi open posisi, pas dibuka atau terbang. Saya jaga layar. Nah sekarang harga turun nih kalau lagi hidup. Kalau udah jadi ini ekstrim, itu dia kenapa saya nggak pakai SLTP, kelihatan kok mau ekstrim. Nah mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga udah dipahami. Kalau masih kurang kolom komentar lagi, nanti saya record lagi sampai perfect menurut kalian sebagai penonton. Ya akhir kata,
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.